Oke, baik teman-teman. Bagi yang baru bergabung, ya kita masuk ke materi, yaitu demografi dan populasi. Tapi sebelumnya, saya akan mereview lagi pertemuan kita sebelumnya, di mana kita sudah membahas apa itu lingkungan makro, ya, yaitu ada demografi, terus ada lingkungan ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan juga politik dan hukum. Oke, nah di sesi ini kita akan spesial membahas lingkungan demografi, ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari ya lingkungan demografi ini sumber utamanya itu yaitu dari populasi, ya. Karena populasi ini dia bisa membentuk pasar, ya. Nah, dari sisi demografi yang harus diperhatikan adalah pertama tingkat pertumbuhan populasi. Yang kedua dari sisi usia, terus level pendidikan, pola rumah tangga, serta perubahan populasi ya di wilayah atau di geografi ya seperti itu. Nah, kita akan sedikit ya membahas mengenai demografi. Nah, tentunya teman-teman kita manfaatkan waktu ini ya, sisa waktu udah berjalan sekitar 5 menit, jadi ada sekitar 35 menit lagi, jadi saya minta teman-teman bisa maksimal dalam melaksanakan pembelajaran ini ya. Oke, baik. Oke, abaikan dulu, ini adalah salah satu contoh. Contoh misalnya begini, dari sisi demografi kita lihat bahwa kecenderungannya itu dari sisi usia. Ya, tadi ada pembahasan dari level usia. Di mana level usia ini kita lihat di sesuai gambar ini adalah mainan Hot Wheel. Nah, mainan Hot Wheel ini adalah mainan yang digemari oleh anak-anak. Nah, untuk itu maka negara Cina ya mereka membuat pasar ya mainan anak-anak, yaitu salah satunya Hot Wheel. Ternyata bukan Hot Wheel aja, mainan anak saya pun ya seperti Thomas and Friend dan lain-lain itu semuanya ada made in China ya. Ternyata setelah survei dibuktikan bukan hanya mainan Hot Wheel dan Thomas and Friend aja, tetapi udah menjangkau mainan-mainan kecil-kecil pun ya yang kita lihat di pasar-pasar itu semuanya adalah made in China ya. Ini adalah salah satu peluang, yaitu pasar yang digunakan yang dilakukan oleh negara Cina untuk membuat merebut pasar terutama dari kalangan anak-anak ya, seperti itu. Baik. Nah, kita lihat dari sisi populasi ini kemarin udah kita bahas sedikit, di mana pada level bawah ya, di sini ada prasekolah, di mana prasekolah ini ya, ini adalah usia masih balita, di mana usia masih balita orang tua telah melakukan pendidikan ya, namanya PAUD, pendidikan usia dini, ataupun taman kanak-kanak. Dan di sini ada juga potensi peluang bisnis yang bisa kita dapatkan ya. Apa aja sih terkait dengan kebutuhan anak-anak ya usia dini ya. Nah, yang berikutnya adalah usia anak masuk sekolah. Nah, masuk sekolah ini usia 6 tahun ke atas ya sampai dengan 12 tahun. Nah, tentu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak di usia tersebut itu bisa menjadi peluang untuk menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu juga di kalangan anak-anak remaja atau teens ya. Di sini kita lihat bahwa anak-anak masa remaja ini adalah mereka mulai mencari namanya identitas ya. Nah, disinilah peluang-peluang apa yang bisa didapatkan ya dari sisi produk yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan anak-anak remaja. Begitu juga usia 25 sampai 40. Nah, kalau lihat dari pola piramida ini, usia produktif ya, ini kita lihat di negara Amerika, usia produktif itu dimulai dari 25 sampai 40 tahun. Nah, di mana fase pensiun itu setelah mereka usia 40 itu mereka mulai pensiun tuh kalau di Amerika. Istilahnya kalau dalam kehidupan mereka itu adalah second life ya. Mereka membuat kehidupan yang kedua
Nah, seperti itu. Begitu juga dari 40 ke atas ya sampai 65 mereka menikmati hidupnya ya. Nah, usia 65 ke atas itu mereka udah mulai tuh memikirkan bagaimana apa namanya tuh kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kesehatan ya, karena kesehatan itu sangat mahal. Nah, ini banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan usia. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan cerita sedikit terkait dengan ilmu perencanaan keuangan yang saya kutip dari beberapa ahli ya. Nah, di sini ada teman-teman lihat ya, ada namanya fase kehidupan ya. Nah, di mana fase kehidupan ini kita lihat yang paling awal itu adalah fase belum menikah ya. Nah, di sini fase belum menikah ini adalah ya kebutuhannya itu yang sifatnya pribadi atau personal ya. Contohnya apa? Ya contohnya seperti gaya hidup ya, atau travel ya, traveling dan lain-lain. Nah, kalau dicontoh dilihat di tampilan ini contohnya ya kebutuhannya apa? Yang belum nikah ya gadget ya kan. Terus lifestyle ya, pada saat udah usia belum menikah itu udah punya penghasilan, mereka bagaimana menyisihkan uang untuk membeli kendaraan ya, baik motor maupun mobil dengan cara mencicil misalnya seperti itu. Atau mungkin udah memikirkan arahnya ke depan nih ya, mulai mempersiapkan diri untuk pernikahan misalnya, dan itu butuh biaya. Nah, mereka udah mempersiapkan biaya untuk pernikahan. Nah, fase yang kedua adalah fase keluarga muda. Nah, kita lihat di sini. Fase keluarga muda ini ya adalah fase termasuk orang yang sudah menikah ya, yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak ya. Kalaupun dia udah menikah dan memiliki anak, tetapi anaknya itu adalah anaknya masih kecil-kecil seperti itu. Nah, tentunya kebutuhan-kebutuhan ya yang tadinya mereka fase sebelum menikah kebutuhannya ada tertentu, kebutuhannya sifatnya personal dan pribadi. Nah, pada saat fase keluarga muda ini mereka udah mulai memikirkan ini ya, mulai memikirkan jika mereka memiliki anak bagaimana mempersiapkan kebutuhan untuk pendidikan si anak, itu contohnya ya. Atau istilahnya kalau disesuai gambar ini bagaimana mereka mencari pinjaman untuk kepemilikan rumah ya, mereka butuh rumah, masa ngontrak atau ngekos terus sih, nah seperti itu. Atau mungkin mereka sudah punya baby ya kan, bagaimana supaya tidak kehujanan dan kepanasan, mereka mencicil ya untuk memiliki kendaraan ya seperti mobil dan lain-lain ya. Nah, pada gambar ini kita lihat ya, yang warna merah itu adalah kos ya, kita lihat grafiknya di sini ya. Dan yang warna hijau ini adalah penghasilan ya. Nah, seiring waktu berjalan ya, anggap aja mereka ini sudah menikah ya, udah istilahnya keluarga muda, ternyata pendapatan mereka itu masih bisa lah ya, relatif mencukupi ya untuk kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di fase keluarga muda seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke fase keluarga mapan ya. Di sini fase keluarga mapan ini fase di mana anak-anaknya itu sudah dewasa, ya udah besar-besar, ya, dan kebutuhan pun semakin lama semakin meningkat. Ya, kita lihat di sini, ya, orang tua pasti memikirkan persiapan untuk mewariskan, ya, kepada anaknya. Apa itu? Contoh misalnya tanah, rumah, ya, mobil, ya, udah mulai itu, ya, pada saat fase keluarga mapan ini untuk memikirkan mempersiapkan warisan buat anak-anaknya. Itu kebutuhan itu. Dan ini peluang bisnis sebenarnya yang bisa kita dapatkan pada fase keluarga mapan ini, ya. Nah, terakhir adalah fase pensiun, ya, persiapan pensiun, di mana pada saat fase persiapan pensiun ini kita lihat ya, di sini usianya ada 50 sampai 60 nih. Ini fase persiapan pensiun. Ya, nah kebutuhan fase pada saat persiapan pensiun ini sangat luar biasa teman-teman. Ya, dimana pada saat seseorang udah memasuki pensiun, itu mereka harus memikirkan ya bagaimana mempersiapkan untuk kesehatan mereka ya di kemudian hari.
Karena biasanya pada saat usia pensiun itu mereka cenderung ya udah sering ya terkena berbagai macam penyakit. Nah, itu kebutuhan mereka itu terhadap produk-produk kesehatan. Nah, itu penting banget ya. Nah, itu salah satu peluang bisnis bagi usia di atas 50 tahun ke atas itu adalah produk-produk kesehatan yang mereka butuhkan. Seperti itu ya. Nah, itu kalau kita dari sisi tenaga pemasar nih kita udah jeli nih, udah tahu nih, wah ini peluangnya apa nih di usia-usia tersebut ya. Nah, kita lihat di sini. Pada saat fase pensiun, tentu penghasilan mereka menurun ya. Yang warna hijau ini tidak ada lagi karena mereka udah pensiun. Kalaupun mereka PNS, ada ya pensiunan atau istilahnya uang pasif yang bisa mereka dapatkan setiap bulan, tapi tidak full seperti pada saat mereka bekerja. Nah, sedangkan kebutuhannya kita lihat warna merah ini semakin lama semakin meningkat seiring waktu berjalan. Mungkin terkait dengan kondisi kesehatan. Kita tahu bahwa kesehatan itu pasti mahal ya. Nah, itu butuh biaya seperti itu. Nah, ini yang kita tangkap peluang-peluang bisnis berdasarkan 4 kehidupan ini ya. Baik. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah kita masuk ke lingkungan eksternal mikro. Nah, kemarin atau hari ini juga sekilas kita udah membahas namanya lingkungan makro, ya eksternal makro. Kita masuk ke lingkungan eksternal mikro, ya. Baik. Nah, di sini lingkungan eksternal mikro ini berhubungan dengan pelaku-pelaku yang aktif berperan dari luar perusahaan, ya, outside company, ya. Nah, kita lihat siapa aja sih pihak-pihak yang berperan ya, yang dimaksud di materi ini. Yang pertama, itu adalah dari sisi pemasok. Ya, kita tahu bahwa pemasok itu adalah pihak luar, ya, pihak luar perusahaan yang memasok tuh kebutuhan untuk bahan baku, atau barang-barang kebutuhan kantor dan lain-lain, ya. Nah, pemasok ini adalah merupakan lembaga atau individu, ya, yang menyediakan kebutuhan perusahaan, ya, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini jika seorang tenaga pemasar itu harus mengawasi, ya, mengamati kira-kira kondisi pemasok ini seperti apa, ya, atau harga yang ditawarkan itu apakah berubah-ubah atau berfluktuasi atau tidak, ya, ataupun mereka di antara pemasok atau pemasok ini dia punya kompetitor juga. Nah, itu kan kita cermati atau kita lihat, ya, sehingga kita bisa memprediksi potensi ya pemasok di masa yang akan datang. Ya, kalau kita udah melihat, wah ini pemasok ini bagus nih, dia harganya stabil, tentunya kita akan jadi mitra ya yang bagus. Dan ada beberapa masukan-masukan juga yang sangat signifikan ya terkait dengan lingkungan eksternal mikro ini ya, terbaik bagi perusahaan ya, maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah aspek kompetitor ya. Nah, kita tahu bahwa kompetitor ini ya adalah pesaing kita ya. Jadi seorang tenaga pemasar itu dia harus tahu ya, mampu melihat pesaing itu baik secara produk yang dihasilkan ataupun jasa yang dihasilkannya. Nah, ini kita harus jeli melihat. Kalau misalnya dari sisi harga atau produk yang ditawarkan itu kualitasnya lebih jauh ya dari dibandingkan dengan produk yang kita jual, tentunya kita bisa menentukan sikap ya ataupun keputusan terkait harga dan lain-lain nanti sehubungan dengan kompetitor tersebut ya. Nah, di sini harus yang diperhatikan pertama produk ya dari sisi kompetitor ya, misalnya begini, produk dan jasa yang kita jual itu sama persis dengan apa yang kompetitor lakukan ya. Nah, kita lihat peluang dari sisi mana? Yaitu dari sisi harga. Nah, kira-kira harga kita kompetitif atau tidak dengan kompetitor kita. Nah, yang berikutnya adalah bergerak di industri yang sama. Ya, kita tahu bahwa sama-sama kita jualan empek-empek nih. Ya, kiri kanan depan belakang itu jual empek-empek semua. Tetapi kok ada tetangga saya tuh empeknya kok laris? Ada apa ya? Nah, kita cari tahu. Ya, apa sih masalah? Ya, sehingga empek mereka tuh bisa laku dibandingkan dengan produk yang kita jual. Seperti itu kita cek ya. Nah, itu juga bisa menjadi pengaruh ya dari sisi eksternal mikro ya. Yang berikutnya adalah perusahaan ini memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan keinginan konsumen yang sama
Ya contoh misalnya wanita ya pakai jilbab ya, tahu kita kiri kanan depan belakang itu sama-sama warungnya atau tokonya itu sama-sama jualan jilbab. Nah, kita harus jeli ya bahwa banyak kompetitor kita sama-sama jual jilbab juga. Nah, bagaimana caranya supaya produk yang kita jual itu laku di pasaran? Nah, terus perusahaan ini bersaing untuk memperebutkan uang konsumen. Udah jelas ya. Yang namanya kita jualan ya sebagai tenaga pemasar itu sebenarnya kita berpacu ya, berlomba-lomba ya mengumpulkan atau mengolik uang dari masyarakat ya. Ya sesuai dengan kebutuhan, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Tapi kalau seandainya kita jual barang atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, itu namanya pemaksaan. Nah, itu tidak baik bagi seorang tenaga pemasar ya. Baik, yang berikutnya adalah customer ya, pelanggan. Nah, dari sisi mana kita bisa mengetahui ini bahwa bahwa pelanggan ini juga pengaruhnya besar dari sisi eksternal mikro ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa pelanggan itu baik secara individu atau kelompok, mereka adalah orang-orang yang menggunakan produk atau jasa yang kita jual. Nah, seperti itu. Nah, semakin tinggi permintaan ya, semakin tinggi permintaan dari pelanggan, maka itu akan secara otomatis berpengaruh kepada harga, teman-teman, ya. Secara hukum ekonomi semakin tinggi permintaan apa artinya? Ya, teman-teman udah bisa mengartikan. Maka harga semakin naik ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah aspek ya dari sisi aspek perantara. Nah, dari sisi aspek perantara ini kita lihat bahwa perantara itu siapa sih? Ya seperti distributor, ya, agen, ya, ataupun pihak-pihak lain ya, yang pihak ketiga yang melakukan penjualan terhadap produk yang kita jual ke masyarakat, tapi mereka sebagai distributornya. Nah, dari sisi apa pihak perantara ini? Nah, di mana perantara itu adalah posisinya di tengah-tengah antara perusahaan dan juga konsumen, ya. Nah, mereka ini perantara ini bisa individu dan juga bisa lembaga atau perusahaan. Apabila perusahaan telah menjalin hubungan baik dengan distributor atau agen atau pihak-pihak lainnya, juga akan berpengaruh kepada sisi harga, ya. Mereka juga bisa mengendalikan harga, teman-teman, ya. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya distributor itu dia sangat memegang erat ya kunci dari harga di pasaran. Ya, misalnya lagi musim pandemik ini harga ayam cenderung pada saat awal pandemik itu murah, ya kan. Nah, pada saat itu tentunya para distributor atau pengepul ayam ya, mereka mengambil kebijakan sendiri ya dari dari peternak ayam. Mereka mengambil contoh misalnya karena kondisi ini kan sepi ya, tidak laku di pasaran. Kalau seandainya sebelum corona itu ramai pesta ya, kawinan dan lain-lain, itu ramai pesanan ayam ya, maka harga pun stabil, bahkan cenderung naik tinggi. Nah, semenjak corona ini, pada saat awal pandemi corona itu sepi ya, orang tidak berani makan ayam ya, takut karena ada virus atau apa. Nah, pada saat itulah harga turun. Nah, itu peran distributor itu sangat besar ya, atau pengepul. Di mana mereka bagaimana caranya itu orang makan ayam lagi ya, biarpun dalam masa pandemik ini. Nah, itu signifikan banget ya dari sisi eksternal mikro ya. Itu dari aspek perantara. Ya, seperti itu. Baik. Nah, di sini lingkungan pemasaran internal beserta fungsinya ya. Nah, kita lihat di sini lingkungan ini merupakan kebaikan ya dari lingkungan eksternal. Ya, dari sisi internal ini juga kebaikan dari sisi eksternal. Baik. Cakupannya dibagi dua, scope divide two, yaitu pemasaran dan non pemasaran. Baik, kita langsung aja. Jadi skop lingkungan pemasaran internal ini dibagi dua. Yang pertama adalah lingkungan internal pemasaran. Yang kedua tadi apa? Lingkungan internal non pemasaran. Nah, kita masuk yang pertama, lingkungan internal pemasaran ya. Nah, lingkungan internal pemasaran ini teman-teman ya, ini
juga dikenal dengan namanya 4P ya. Kita udah belajar manajemen, teman-teman semua pasti udah belajar manajemen, sebelumnya pasti tahu dengan 4P itu apa. Nah, yang pertama itu adalah produk. Ya, saya akan ulas lagi apa itu produk ya. Nah, di sini produk ini setiap perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik dalam memproduksi barang atau jasa ya. Apapun produk yang ditawarkan ke masyarakat itu harus memenuhi kebutuhan dan juga keinginan daripada konsumen atau pelanggan ya. Nah, di sini juga kita akan bisa melihat ya perencanaan produksi di masa yang akan datang ya, kalau kita hubungannya baik ya sama pelanggan seperti itu, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Yang berikutnya adalah price ya. Nah, harga di sini ditentukan berdasarkan analisis yang mendalam, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa harga ini juga ditentukan oleh faktor-faktor penentu lainnya ya. Tetapi tidak hanya kita melihat dari sisi pesaing, teman-teman. Ya, contoh misalnya pesaing atau kompetitor kita udah menetapkan harga sekian. Tapi kita juga harus menyesuaikan juga dengan daya beli masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua dengan biaya produksi ya, ataupun jasa-jasa terkait dengan produksi tersebut itu juga kita pertimbangkan, teman-teman. Ya. Kalau seandainya dari sisi kompetitor dia sudah menetapkan harga Rp1.000 untuk satu empek-empek harga 1.000, tentu kita akan mengecek itu 1.000 dia dapat untungnya berapa, operasional ataupun bahan-bahan baku jasa dia buat empek-empek berapa. Nah, itu kita cek. Kalau seandainya masuk lebih murah daripada yang kita jual dari kompetitor, maka kita ya sedikit banyak akan mengalami kerugian. Kenapa? Ya belum tentu dengan harga 1.000 ya itu rasanya tidak enak, ternyata rasanya lebih enak dari apa yang kita buat. Tentu orang lebih cenderung memilih yang harga 1.000 dibandingkan yang kita jual harganya 700 atau 500 tapi bahannya kita kurangin atau rasanya tidak enak ya, seperti itu ya. Itu contoh dari sisi harga. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah yang ketiga, flash, tempat. Ya, kita tahu bahwa tempat di sini adalah sebuah produk yang dipasarkan, semakin strategis tempatnya, apalagi mudah diakses oleh pasar, maka akan semakin meningkat penjualan kita. Nah, di sini dari sisi place atau tempat, ya. Yang berikutnya adalah promotion, ya. Nah, promosi ini adalah strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat, ya. Dan tentunya untuk istilahnya mengenalkan produk kita dibandingkan dengan produk-produk yang lain yang dijual oleh kompetitor kita. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jika seorang tenaga pemasar ya dia mampu mengemas ya istilahnya message atau pesan dari produk tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan, maka ini akan menarik perhatian pasar. Biarpun dia adalah produk baru ya, biarpun namanya belum dikenal oleh masyarakat, tetapi karena dia sekarang dia bisa mengemas ya, melakukan promosi, edukasi ya kan, atau macam-macam melalui media sosial, televisi dan lain-lain, iklannya itu beredar, itu lambat laun masyarakat akan mengenal ya, apalagi dibarengi dengan sentuhan-sentuhan yang bisa istilahnya kena hot bottomnya masyarakat untuk membeli produk tersebut ya. Baik, itu dari sisi lingkungan internal, dari sisi pemasarannya ya. Nah, yang berikutnya lingkungan internal dari sisi non pemasaran ya. Kita lihat di sini. Nah, dari sisi non pemasaran ini sama halnya dengan yang mencakup pemasaran tadi. Nah, di sini ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah produksi atau operasional, teman-teman. Nah, aspek ini sangat penting. Nah, ibaratnya ini dapurnya ya, dapur untuk masak kayak kalau kita masak makanan yang enak di restoran, ini dapurnya nih atau produksi atau operasional ini ya. Nah, di sini dari sisi apa?
dari sisi aspek teknologi ya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut ya. Baik, sehingga mereka bisa menghasilkan produknya yang efektif, efisien ya, sehingga kemampuan mengendalikan pemasok suatu saat nanti ya. Jadi pemasok ini mereka bisa kendalikan untuk kebutuhan apa? Ya contohnya adalah untuk kebutuhan bahan baku ya, seperti itu. Nah, yang kedua dari sisi finance atau keuangan. Nah, di sini adalah termasuk aspek ya dari sisi lingkungan internal non marketing, yaitu keuangan. Apa itu? Di mana di sini aset yang dimiliki oleh perusahaan ya. Tetapi kita lihat ya, bagaimana perusahaan itu mengendalikan arus kas ya, sehingga mereka bisa memperoleh kredit ya ataupun dukungan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan operasional kantor ataupun kegiatan marketing dan lain-lain. Nah, ini penting nih aspek keuangan dari sisi lingkungan internal tapi dia non marketing, teman-teman, ya. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia, ya. Udah jelas bahwa sumber daya manusia di sini adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini juga harus diperhatikan. Pertama dari sisi kualitasnya, ya. Yang kedua adalah dari sisi pengembangan dan kemampuan pegawai tersebut, ya. Terus bagaimana mekanisme pembayaran gaji ya kompensasi yang diberikan kepada pegawai tersebut, ya. Nah, seorang tenaga pemasar harus memiliki pengetahuan yang baik tentang SDM ya, sumber daya manusia, sebab tenaga pemasar atau pegawai tersebut juga merupakan aset dari perusahaan ya. Tanpa adanya tenaga pemasar, tanpa adanya pegawai-pegawai yang lain, apa artinya perusahaan tersebut? Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah marketing ya. Nah, di sini pemasaran terkait dengan citra ya. Memang ini adalah lingkungan internal non marketing ya, non pemasaran. Tetapi yang dilihat dari sisi pencitraan ya. Bahwa pencitraan perusahaan itu adalah sesuatu yang vital, teman-teman, ya. Keberhasilan dari kegiatan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu akan membuat nama perusahaan itu semakin naik ya, sehingga dia dikenal oleh masyarakat luas ya. Nah, ini juga bisa berpengaruh kepada distribusi barang ya, terus penetapan harga ya, dan hubungan dengan konsumen maupun dengan pihak-pihak perantara ya seperti distributor ataupun lainnya dalam hal pengembangan produk. Nah, ini dari sisi pemasarannya, tapi dia termasuk lingkungan internal non pemasaran ya. Nah, yang terakhir ini adalah research and development, teman-teman ya. Di mana research and development ini ya biasanya sejumlah perusahaan itu gencar melakukan riset dan pengembangan terhadap produk ya yang mereka jual, teman-teman ya. Dan ini merupakan komitmen dari perusahaan untuk tetap bertahan ya di pasaran di tengah perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Ya contoh misalnya dari sisi pandemik ini. Ya pandemi corona ini membuat perusahaan-perusahaan itu mereka berpikir keras ya. Bagaimana produk yang mereka jual yang tadinya laku sebelum COVID-19 ini juga tetap laku di era pandemi COVID-19 ini. Ya, itu extra effort ya, kerja keras banget dari bagian research and development. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa orang-orang yang berada di research and development ini adalah orang-orang muda semuanya. Ya, anak-anak muda seperti kalian-kalian yang punya pola pikir ya masih fresh, ya mempunyai ide gagasan yang sangat-sangat cemerlang, itu yang dibutuhkan ya, dan bukan isinya seperti orang-orang seperti saya ya yang udah senior dan lain-lain, itu tidak ya. Nah, itu anak-anak muda semua, dan mereka juga kalau di perusahaan-perusahaan itu ditempatkan di bagian research and development ini, mereka bebas, free, mau makan minum sepuasnya, mau masuk kerja mau enggak, tapi mereka yang penting apa yang dihasilkan, outputnya adalah hasil ya, gagasan, ide ya, dan lain-lain, atau karya cipta ya, seperti itu. Baik, teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya. Baik, terkait dengan materi yang saya sampaikan ini ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Ya,
Baik, saya lihat di sini ada lelaki-laki ganteng-ganteng ya dan wanita yang cantik-cantik. Sebelumnya kita akan foto dulu ya untuk menilai keaktifan dari teman-teman ya. Apakah teman-teman selalu menutup videonya ya sambil beraktivitas ya. Tapi saya tetap positif biarpun teman-teman menutup videonya masih ini ya, masih fokus ya mendengarkan apa yang saya sampaikan seperti itu. Ya, di sini ada Fadila, ada Novria, Niki, Reza Rayuning, Antoni Korkis, Juan Effendi, ya dan lain-lain. Ya, di sini yang masih menutup videonya wajahnya mungkin kelihatan ya. Ya, ada Ogi Ardian dan lain-lain. Bagus, Indra Cahya yang masih menutup ya dan lain-lain. Baik, kita foto bersama dulu untuk menilai keaktifan dari teman-teman manajemen 19E ya. Oke. Oke, kenapa tuh? Kita lihat di chat. Ada teman-teman yang chat ya. Pak, izin tidak menghidupkan kamera karena sedang sakit. Baik, kalau sedang sakit ya tidak apa-apa ya. Jangan sampai teman-teman tidak sakit tetapi pura-pura sakit. Nah, itu berbahaya ya. Oke, Cynthia saya kasih ini. Terus Alen, Assalamualaikum, maaf Pak apabila tiba-tiba mati karena di rumah saya sedang mati lampu. Habis saya lobet. Ya, oke saya terima alasannya masuk akal ya. Karena video itu juga... Pak, saya ada Pak, nggak jadi lobet. Oh, udah hidup lampunya ya Alen ya? Ya udah, oke. Selamat ya, udah hidup lampunya ya. Terus Riko, izin sholat sebentar, lanjut. Delvi, Pak izin tidak menghidupkan kamera karena sinyal lag kalau kameranya hidup. Ya, saya maklumin. Karena memang video yang ada di Zoom ini juga memakan kuota ya. Jadi sangat gede banget. Ya, jadi saya maklumin. Baik, teman-teman, terkait dengan materi, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, masih ada waktu 1 menit. Cukup. Baik, cukup ya. Saya rasa teman-teman, karena waktu kita udah sebentar lagi habis, sebelum ditutup oleh Zoom, lebih baik saya tutup dulu pertemuan kita. Baik teman-teman, besok kita lanjut di minggu depan ya, sesinya teman-teman itu kita kuis ya. Perhatikan di Spada online, itu kalau di pertemuan ke-7 itu rata-rata itu semuanya kuis. Nah, kuis nanti teman-teman yang kita bahas, yang akan dinilai ya soal-soal yang keluar itu dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir ini. Ya, tentunya harapan saya teman-teman bisa dapat nilai yang bagus-bagus semua nih di dasar-dasar pemasaran bersama saya. Amin. Ya. Baik, itu aja. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.